Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada semua? Baik, ada semua, alhamdulillah. Nah, silakan kalian keluarkan alat tulisnya. Nah, minggu kemarin kita telah membahas materi tentang apa? Adakah yang masih ingat kita membahas materi tentang apa? Nah, jadi di minggu kemarin kita telah membahas materi tentang sistem digital. Nah, sistem digital itu merupakan sistem yang memproses informasi dalam bentuk digital. Nah, itu pengertian dari sistem digital. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang sistem komputer, di mana materi ini sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari karena kita menggunakan komputer dalam setiap harinya. Contohnya itu handphone. Ada yang tahu apa itu komputer? Kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, sekarang ini pengertian sistem komputer. Sistem komputer adalah gabungan dari perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna yang saling bekerjasama, dan fungsinya yaitu untuk mengolah data menjadi informasi hingga bermanfaat bagi manusia. Nah, selanjutnya yaitu komponen sistem komputer. Nah, sistem komputer memiliki 3 komponen utama. Yang pertama yaitu hardware. Nah, hardware ini adalah komponen fisik komputer yang bisa kita lihat dan juga bisa kita sentuh secara langsung. Nah, yang kedua yaitu software. Nah, software ini adalah suatu program atau instruksi yang menjalankan atau mengendalikan komputer. Nah, yang ketiga itu firmware, yaitu pengguna diri kita sendiri yang mengoperasikan komputer tersebut. Nah, di penjelasan dari komponen utama sistem komputer. Nah, selanjutnya yaitu hardware atau perangkat keras. Nah, hardware ini juga memiliki 4 komponen utamanya. Yang pertama yaitu input device atau perangkat masukan. Contohnya seperti keyboard, mouse, dan scanner. Nah, yang kedua yaitu perangkat proses. Contohnya seperti CPU. Nah, dan yang ketiga yaitu perangkat keluaran. Contohnya seperti printer, monitor, dan speaker. Contoh lainnya seperti monitor itu kan seperti layar di laptop, dan speaker itu contohnya ketika kalian ingin mendengarkan video atau musik, maka kalian akan membesarkan volume suaranya. Nah, itu yang dinamakan speaker. Nah, yang keempat yaitu perangkat penyimpanan untuk menyimpan data. Contohnya seperti HDD, SSD, dan flash disk. Nah, itu dia komponen perangkat keras atau hardware. Nah, selanjutnya yaitu software. Software juga terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu sistem operasi. Contohnya Microsoft Windows. Microsoft Windows ini berfungsi sebagai untuk mengatur seluruh kerja sistem komputer. Nah, yang kedua yaitu aplikasi. Aplikasi ini contohnya seperti aplikasi pengolah kata, yaitu Word yang untuk mengetik tugas atau lain sebagainya. Yang kedua yaitu aplikasi pengolah angka, yaitu Excel. Nah, itu dia 2 jenis dari perangkat lunak atau software. Nah, selanjutnya yaitu firmware. Firmware juga memiliki 4 jenis. Yang pertama yaitu operator, yang kedua yaitu programmer, dan yang ketiga yaitu administrator, dan yang keempat user umum. Nah, user umum itu yaitu kita sendiri. Nah, selanjutnya yaitu cara kerja sistem komputer. Nah, ada 4 cara dalam sistem komputer ini cara kerjanya.
terakhir itu data tadi yang telah dikeluarkan disimpan di dalam perangkat penyimpanan yang telah Ibu jelaskan tadi, seperti SSD, HDD, dan flash disk. Nah, itu cara kerja dalam sistem komputer. Nah, selanjutnya yaitu hubungan software, hardware, dan firmware. Firmware tanpa software tidak berguna, sedangkan software tanpa hardware tidak berfungsi, dan hardware tanpa software dan firmware tidak berjalan. Kenapa tidak berjalan? Ada yang tahu? Karena firmware lah yang menjalankan komputer tersebut. Maka dari tiga komponen ini harus saling melengkapi dan saling kerjasama. Nah, itu dia penjelasan materi hari ini. Apakah ada yang ditanyakan atau yang kurang jelas? Silahkan tanyakan. Jikalau tidak ada yang bertanya, maka ibu yang akan bertanya. Nah, dari yang tadi ibu jelaskan, apakah sebutkan 3 komponen utama sistem komputer? Nah, bagus jawabannya. Ada yang lagi? Ada yang ingin menambahkan? Baik, tidak ada. Nah, kalau tidak ada, ibu sekarang akan memberikan kalian tugas. Silakan kalian kerjakan sendiri. Jikalau ada perintah kelompok, silakan diskusi bersama teman sebangkunya. Nah, ini kalian kerjakan masing-masing kelompok, masing-masing individu. Setelah itu dikumpulkan dan kita koreksi bersama-sama. Tulisannya harus jelas dan rapi ya, supaya ibu bisa bacanya. Nah, apakah ada yang sudah selesai? Tiara, sudah selesai? Oh, belum ya. Ayub, sudah selesai? Belum juga. Sudah selesai semuanya? Oh, sudah. Baik, terima kasih atas pengerjaannya. Semoga nilainya baik semua ya. Karena waktunya udah mau habis, jadi tugasnya kita koreksi minggu depan aja. Pada materi telah ibu sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, karena kita selalu menggunakannya. Contohnya itu handphone dan komputer. Nah, untuk tugasnya silakan kalian cari Semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian dalam menggunakan komputer atau handphone dengan baik dan bijak. Silakan sebelum kita mengatur pembelajaran, silakan alat tulisnya dibereskan. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ibu ada salah kata, karena kebenaran datangnya dari Allah, kesalahannya datangnya dari ibu sendiri. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Bye.